Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Pengabdian tanpa henti, Irjen Polisi Frederick Kalalembang dari Toraja untuk Indonesia. Mungkin namanya tidak setenar jenderal polisi lainnya. Namun, di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan, terlebih khusus di Ujung Pandang dan di Toraja, beliau sangat dikenal sebagai sosok perwira tinggi polisi yang humble, smart, dan sangat sederhana. Jenderal polisi kelahiran Ujung Pandang tanggal 30 Oktober 1963 ini saat ini menjabat sebagai analis kebijakan utama Korpol Airut Baharkam Polri sejak tahun 2019. Beliau adalah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Frederick Kalalembang. Iya, beliau memulai pendidikannya melalui SDN 1 Ujung Pandang, SMP 1 Ujung Pandang, dan selanjutnya beliau menamatkan pendidikan SMA-nya di SMA 1 Ujung Pandang. Setamat dari SMA, beliau memutuskan untuk mengikuti seleksi Akademi Kepolisian di Ujung Pandang. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Frederick Kalalembang akhirnya resmi diterima di Akademi Kepolisian pada tahun 1985 dan lulus dari sana di tahun 1988. Selulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1985, Frederick Kalalembang dilantik di Istana Negara saat itu bersamaan dengan seniornya Angkatan 88 Atmani Wedana. Frederick Kalalembang sendiri merupakan anggota Batalion 88 Adi Pradana yang pertama yang dilantik dengan program 31, yaitu 3 tahun pendidikan di Akpol dan 1 tahun praktek di kewilayahan. Selesai dari Akademi Kepolisian di tahun 1988, Frederick Kalalembang kemudian ditempatkan sebagai perwira siaga di perbatasan utara NKRI Polres Sangihe Talaut, Polda Sulawesi Utara. Ini merupakan penugasan pertamanya ketika lulus dari Akademi Kepolisian. Dalam tempo 6 bulan, beliau sudah dipercaya sebagai Kapolsek di Siau Timur Polres Sangihe Talaut dengan pangkat Letnan 2 atau saat ini disebut Inspektur 2 Polisi. Perjalanan awal karirnya dihabiskan di Polres Sangihe Talaut, yakni selama 6 tahun beliau menjaga tapal batas utara NKRI dari serbuan pencurian ikan oleh kapal nelayan asing. Sukses di Polres Sangihe Talaut, beliau pun dimutasikan ke Polresta Gorontalo untuk selanjutnya mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK, Frederick Kalalembang selanjutnya mendapatkan tugas baru, yakni di Polda Kalimantan Barat dengan beberapa jabatan, di antaranya sebagai Kasat Lantas Polda Kalimantan Barat, Kabak Regiden Polda Kalimantan Barat, dan yang terakhir menjabat pula sebagai Direktur Polair yang saat itu masih berpangkat AKBP dengan nama Kasat Polair Polda Kalimantan Barat. Di sana, Frederick Kalalembang berhasil menorehkan prestasi, yaitu dengan keberhasilannya menangkap kapal-kapal illegal fishing yang berbendera Thailand, dan juga ada beberapa kapal tersebut akhirnya dihibahkan ke Polair Polda Kalimantan Barat untuk digunakan sebagai kapal patroli, karena memang kapal patroli sangat minim dimiliki oleh Polair Polda Kalimantan Barat saat itu. Setelah dari Polda Kalimantan Barat, Frederick Kalalembang kembali mengikuti pendidikan di Sespimen, dan setelah selesai mengikuti pendidikan di Sespimen, beliau kembali ditempatkan di Polda Metro Jaya sebagai Wakil Direktur Polair. Tidak lama kemudian, beliau dimutasikan sebagai Wakapolres Tangerang, baru kemudian dimutasikan pula untuk menduduki posisi sebagai Direktur Polair Polda Metro Jaya. Selama bertugas di Polair Polda Metro Jaya, Frederick Kalalembang banyak menggagalkan illegal logging dari berbagai provinsi yang masuk Jakarta, baik itu melalui kapal-kapal kayu maupun dengan kontainer. Dari Polda Metro Jaya, beliau kembali dimutasikan sebagai Wakapoltabes Medan di tahun 2008 hingga tahun 2009. Di Poltabes Medan, beliau pun banyak melakukan inovasi, yaitu antara lain dengan membuat Milis Poltabes Medan yang beranggotakan ribuan orang yang tergabung dengan masyarakat umum.
dengan harapan agar dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan meneruskan kepada patroli yang sudah dibagi habis sesuai dengan wilayah masing-masing. Milis Poltabes Medan sendiri dibuat agar dapat mencegah illegal fishing dan illegal logging di wilayah Sumatera Utara. Dari Polda Sumatera Utara, Pederi Kalalembang kembali mendapatkan tugas sebagai Direktur Polairut Polda Kalimantan Timur di tahun 2009 hingga tahun 2011, Direktur Polairut Polda Sulawesi Selatan di tahun 2011, Direktur Polairut Polda Jawa Timur di tahun 2011 hingga tahun 2012. Saat menjabat sebagai Direktur Polairut Polda Jawa Timur, Pederi Kalalembang melanjutkan sekolah ke Sespati Polri. Dan selesai pendidikan di Sespati Polri, Pederi Kalalembang banyak ditugaskan di Polair Polri. Dan terakhir, mendapatkan kenaikan Jenderal Bintang 1 saat bertugas di Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Beberapa jabatan saat di Polair Polri yang pernah dijabat oleh Pederi Kalalembang, antara lain, beliau pernah menjabat sebagai Kasubdit Kerma di Polair Bahakam Polri dari tahun 2013 sampai tahun 2015, Kasubdit Gakum Dir Polair Bahakam Polri di tahun 2015, dan juga pernah menjabat sebagai Kepala UPH Badan Keamanan Laut tahun 2015 hingga tahun 2018. Banyak yang dilakukan oleh Jenderal Pederi Kalalembang selama penugasannya di Bakamla, sehingga ia mendapatkan kenaikan bintang 2, yakni Irjen Polisi saat menjabat sebagai Deputi Jaksra Bakamla. Dengan pengalamannya yang banyak berkecimpung di bidang Polairut, Jenderal Pederi Kalalembang setelah ditugaskan di Bakamla, akhirnya banyak bersinergi dengan beberapa stakeholder, yakni antara lain Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Narkotika Nasional, TNI Angkatan Laut, Polairut Bahakam Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara. Dan semua ini dilakukan adalah untuk kerjasama antar lembaga pemerintahan, sehingga laut Indonesia bisa terhindar dari bahaya tindak pidana di perairan. Selama penugasannya di Badan Keamanan Laut atau Bakamla, Pederi Kalalembang banyak melakukan giat dalam rangka memperjuangkan Bakamla menuju Coast Guard Indonesia yang masih dalam proses pembuatan undang-undang. Jenderal Bintang 2 Polisi yang beristrikan Apriana Christine saat ini dikaruniai 3 orang anak. Christian Kalalembang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia dan saat ini sudah bekerja sebagai pengusaha properti. Christine Amelia Kalalembang saat ini juga telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Fashion Management, dan saat ini pula telah menorehkan beberapa rancangan kreatif tenunan elok dan telah bekerja sama dengan desainer internasional yakni Belanda, Belgia, dan Rusia. Sedangkan anak yang ketiga adalah Efraim Kalalembang yang mengikuti jejak sang ayah melalui pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol Semarang. Pengabdian Jenderal Pederi Kalalembang terhadap bangsa dan negara tidak pernah berhenti, sekalipun usia sudah mendekati penghujung purna bakti. Semoga perjuangan Irjen Polisi Dr. Andes Pederi Kalalembang terus berlanjut demi masyarakat, bangsa dan negara. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memotivasi kita untuk berbuat lebih bagi bangsa dan negara ini. Sampai jumpa dan terima kasih.